Selamat petang. Ya, puji Tuhan karena semua masih bertenaga. Baiklah, sebelum kita meneruskan kebaktian kita pada malam ini, saya ingin menjemput saya punya cousin, Pastor David, memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Oke, jemaat Tuhan, mari kita berdiam dan berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami sangat bersyukur sepanjang kegiatan ini yang telah dimulaikan dari hari kemarin, sehingga pada malam ini kami masih mendapatkan kekuatan tubuh secara fisikal kami maupun rohani kami, terutamanya bagi belia-belia yang membawa diri mereka untuk bersama-sama pada malam ini. Kami sangat bersyukur Tuhan karena pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Maka pada malam ini Tuhan, kami juga percaya keberadaan kami di tempat ini, kami dapat bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan, terutamanya lewat firman Tuhan yang meneguhkan kami, yang menyegarkan kembali, terutamanya bagi seluruh belia, pemuda-pemudi yang ada pada saat ini Tuhan. Biarlah kami bersama-sama pada malam ini untuk menikmati berkat yang daripada Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, maupun pujian penyembahan, maupun itu firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pastor. Oke, terima kasih. Terutama sekali kami EJK pengelola merasa sangat gembira melihat kehadiran jemaat pada hari ini, terutamanya daripada tadi pagi. Tidak sangka banyak juga belia yang datang untuk bengkel kita pada hari ini. Beri tepukan semua. Oke. Jadi pada malam ini, serba ringkas atur cara kita pada malam ini, kita ada 3 kesaksian. Kesaksian yang pertama yaitu dari daerah Krayan. Oke, ya, kan? Ya, kesaksian yang pertama dari PPP daerah Krayan. Kesaksian yang kedua dari PPP daerah Temburung. Boleh saya tahu daerah Temburung ada tak di sini pada hari ini, pada malam ini? Ada? Sila lambaikan tangan. Tidak ada. Oh, tidak apa. Ya, queue sampai 4 jam kan? Ada dengar berita? Sungai Tujuh di Labu sampai 4 jam mereka berqueue hari ini. Okey. Dan yang seterusnya adalah Terusan Ulu. PPP Terusan Ulu adakah? Boleh lambaikan tangan? Ada. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya memberikan masa dan tempat untuk kesaksian yang pertama, PPP daerah Krayan. Dipersilakan.
Wow. Terima kasih atas kesaksian yang begitu merdu sekali. Baiklah, kita teruskan kesaksian yang seterusnya dari PPP Daerah Terusan Ulu. Dipersilakan. Itulah dia tadi, Tuhan mengerti. Baiklah, sebelum kita menyerahkan masa dan tempat kepada tim yang melayani pujian dan penyembahan, terlebih dahulu kita masuk ke dalam ruangan doa syafaat. Jadi saya minta persediaan Ketua Daerah Merapuk, Pastor Ukab, untuk membawakan doa ini. Ini perkara doa, macam dia. Yang pertama, okay, kita sama-sama doakan untuk generasi Gen Z dengan Gen Alpha. Kali kau Gen Z dengan Gen Alpha, Pastor? Nah, okay. Okay, semua anak-anak yang lahir, definisi dia yang lahir dari tahun 2000 dan ke bawah. So dari 2000 hingga 2024. Pendek kata generasi keempat, generasi kelima, Pastor. Okay.
Faham kau generasi 4 dengan generasi 5, Pastor? Good, boleh, Pastor. Okay. Yang kedua, untuk pelayanan pemuda-pemudi negeri, daerah dan gereja masing-masing, doa EJK muda-mudi, Pastor. Dan yang ketiga, untuk guru-guru Kristian yang mengajar dan melayani di sekolah-sekolah. Jadi kita sama-sama berdoa dan saya menjemput Pastor Krab untuk memimpin kita dalam doa tersebut. Baik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Allah Bapa yang sangat baik, Allah yang telah melawat umat-Mu, ya Tuhan, di negeri Sarawak ini. Dalam beberapa puluh tahun yang lalu, Engkau telah melakukan perkara-perkara yang sangat ajaib. Jikalau bukan karena anugerah-Mu, ya Tuhan, kami tidak ada di sini seperti kami pada malam hari ini. Kami tahu semua ini adalah oleh karena lawatan Tuhan kepada suku kaum kami di Sarawak ini. Dan terutamanya secara khusus di zon utara ini. Haleluya, terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Tuhan, kami mengangkat doa syafaat kami untuk generasi kami yang ketiga, keempat, dan kelima, ya Tuhan, yang ada sekarang ini. Kami berdoa Tuhan untuk lawatan yang daripada-Mu. Jamalah setiap hati mereka, ya Tuhan. Kiranya Engkau menyalakan semangat yang baru di dalam hidup mereka dengan api Roh Kudus-Mu, supaya generasi yang ada sekarang ini Tuhan dapat mengalami pencurahan Roh Kudus-Mu seperti yang telah dialami oleh ibu bapa leluhur kami bahkan sampai hari ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu, ya Tuhan. Dalam kelemahan kami Engkau tidak membiarkan kami, Engkau tidak membelakangi kami, ya Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau dalam kasih setia-Mu, Engkau menggerakkan hati kami untuk datang kembali kepada-Mu. Oleh sebab itu kami mendukung anak-anak kami, generasi yang ada keempat dan kelima sekarang ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah mereka. Mereka adalah harapan kami untuk gereja akan datang ini. Jikalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk meneruskan hidup ini, menjadi saksi, menjadi terang bagi-Mu, ya Tuhan. Bukan sahaja di negeri kami Sarawak ini, tapi di mana yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami mengangkatkan pemuda-pemudi kami dalam tangan-Mu. Belia semua kaum belia, ya Tuhan. Dari semua pelosok negeri Sarawak ini, terutamanya di zon utara ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu supaya pemuda-pemudi yang sekarang ini juga Tuhan akan mengalami pembaharuan, akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan kami benar-benar di dalam kebaktian ini Tuhan mengalami lawatan dan jemahan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu karena di sekolah-sekolah yang ada sekarang ini Tuhan, Engkau telah menempatkan guru-guru Kristen yang bukan sahaja mengajar, mengajar anak-anak didik mereka dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing mereka Tuhan di dalam jalan-Mu Tuhan, menunjukkan jalan Tuhan kepada anak-anak didik mereka di sekolah, baik di sekolah SK dan sekolah menengah. Tuhan, oleh sebab itu kami berdoa untuk guru-guru yang sedang membantu orang-orang Kristen atau murid-murid, pelajar-pelajar di sekolah. Kiranya Tuhan pakailah mereka, urapilah mereka, ya Tuhan. Engkau mengenal mereka dengan nama. Dan kami berdoa Tuhan,
Kiranya Tuhan Engkau memberi kekuatan, memberi hikmat dan kebijaksanaan. Pakailah mereka ya Tuhan, supaya mereka menjadi alat yang dapat dipergunakan untuk membawa banyak murid-murid, pelajar-pelajar sekolah untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan yang kami naikkan dengan satu hati di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa. Di dalam dan atas nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mohon semuanya ini. Amin. Amin. Terima kasih Pastor. Tanpa membuang masa dan tempat, saya serahkan kepada tim yang memimpin. Shalom. Puji Tuhan. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Izin Pak Presiden ngeceku buri MC na nain nyer kyung kai, tetapi nyer gaber luklun kuyuk kai. Oke. Awi atun-atun malam-mula terima kasih ngeceku kerep luk berekuan kai PPP Krayan miak ngalap bagian Bang pelayanan tempat ini wis sebagai ketua Retnan Persekutuan Pemuda-Pemudi Daerah Krayan. Oke. Kemudian inan tudak-tudak rekanku gembala, pastor, inan tuduk burur, sebulang burur pendeta, ketua STT Wilfinger ya. Mungkin pastor kali ini beliau. Nah, sebekan Retnan inan sebulang dokter, inan guru, inan luk college, inan luk sedang sekolah ta. Udah nah, inak anggota kai. Kemudian muda keingwit gaber ini, gaber inilah luk nengwit nakai miak menerima janji Allah, ya, janji Allah. Reverend William Ernest Priswood, ya, Pak Presiden kali mungkin sejarah beliau. Dialah yang membawa Injil masuk ke daerah Taudai, Pak Pedai, sehingga Lundaya miak ngelap awar dengan Tuhan. Kemudian luk pakai dak decur ina gambar awana. Luk melayani bersama dengan beliau sampai mati. Mati untuk Lundaya, mati untuk Lun Bawang. Jadi pasangan ini adalah inspiratif untuk kai secara generasi muda di daerah Krayan, di mana orang yang tidak mengenal suku Lundaya begitu mengasihi dan rela memberi hidup bahkan nyawa untuk orang-orang Lundaya, termasuk orang-orang Lun Bawang menurut saya. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan. Ya, nak ini we merekrab kuan worship leader untuk nguyut atau Bang Tebupun tahu Bang malam ini.
Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Jemaat Tuhan, pemuda-pemudi, mari kita berdiri. Kita bersyukur mawang nyatau ngeceku vedangan Tuhan idi tau miak mapemung. Ina bukan karena tua burur tau, tapi ina ngeceku katu Tuhan luk falabaraya. Amin. Kita menaikkan pujian kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran di dalam janji kasih setiamu Tuhan. Untuk selamanya kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ini yang kami rasakan. Sungguh besar setia. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
mau sapa dan cek suara kita malam hari ini. Selamat malam, Shalom. Tolong lambaikan tangannya. Siapa yang bersuka cita malam hari ini? Saya rindu kita semua memuji Tuhan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Dan kita katakan, Great is our God. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kalau ada yang mau melompat-lompat saja, jangan ada yang kaku-kaku ya. Jangan ada yang kaku, kita mau bersukacita bersama. Great is our God. Tepuk tangan di atas kepalanya. Katakan kalau bergerak semua. Katakan kalau
jalankan di antara jemaat Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Beri aplaus ke teman kiri kanan dan katakan, Tuhan kita besar, Tuhan kita maha besar. Tuhan kita maha besar. Tuhan kita maha besar. Ya. Kita akan berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Tuhan maha besar. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara semua bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan
besar telah menolong dan menguatkan kita, telah mengumpulkan kita semua dari penjuru negeri di tempat ini. Untuk itu Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, dia rindu menyatakan karya terbesarnya bagi kita semua. Sebab Tuhan adalah pemilik hidup kita. Mari semua kita mengambil saat tenang sejenak. Kita mau dilawat oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Presiden BEM Reverend Bina Agung pada malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian I give you my heart. Kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan hati kita kepada Tuhan, bahwa kita rindu Tuhan membentuk kita bagai bejananya yang menjadi alat berguna dalam tangan Tuhan. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have given, all I have within me, I give you praise. All that I've got is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way.
Mari kita berdoa. Benar Tuhan, siapanya kami pada hari ini, semuanya oleh kena anugerah-Mu. Karena Engkau telah merencanakan sesuatu yang indah dalam hidup kami, sehingga kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga ada kepastian bahwa kami beroleh keselamatan. Kami memuji nama-Mu. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Begitu indah kami bersama menyembah Engkau tanpa batasan. Orang yang dari Kalimantan Utara, di sebelah Indonesia, bersama kami pada hari ini semuanya karena Tuhan. Semuanya oleh karena anugerah-Mu yang telah mempersatukan kami. Kami melaungkan, kami mempunyai satu Tuhan, satu Allah yang berkuasa. Oleh demikian kami memuji nama-Mu, kami muliakan nama-Mu bersama. Kami serahkan acara kami seterusnya ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami lewat pada firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tema kita berbunyi, bergerak dalam janjinya Allah. Ayat yang telah diberi adalah Yehezkel pasal 39 ayat 24 sampai ke ayat yang ke-39. Tapi pada hari ini kita akan melihat Yehezkel 39 semuanya itu. Kemarin kita telah mendengar sesi yang pertama. Dr. Henry telah menerangkan apa artinya bergerak janji dalam janji Allah. Dan kita telah mendengar kemarin bergerak berartinya bergerak kepada sesuatu arah, dan dia katakan juga secara konsisten. Bukan hanya sekadar bergerak, tapi bergerak secara konsisten dalam janji Allah. Apa itu janji? Satu janji adalah satu deklarasi ataupun kepastian bahwa seseorang akan berbuat sesuatu atau sesuatu perkara akan terjadi. Itu artinya janji. Kalau kita mengatakan kita bergerak dalam janjinya Allah, ini berarti bahwa kita akan bergerak secara konsisten sesuai dengan janji Allah, karena Allah akan melakukan sesuatu perkara sama seperti yang telah Dia janjikan kepada kita. Kalau kita lihat Yehezkel pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Di sana kita melihat siapa Allah yang berjanji kepada kita. Dia adalah Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu. Kalau kita lihat dalam konteks buku Yehezkel ini, Allah telah memilih orang Israel. Dari banyak suku di dalam dunia, Dia telah memilih orang Israel yang kecil. Melalui orang Israel menjadi saksi bahwa ada Allah yang hidup kepada seluruh bangsa di dunia ini. Dan lalu Dia berjanji kepada umat Israel. Dia katakan begini, kalau kamu setia kepadaku, kamu akan diam tinggal di dalam negerimu. Tetapi kalau kamu murtad, kalau kamu meninggalkan Tuhan Allahmu, kamu akan dibuang ke negara yang lain. Ini janji Allah. Kalau kita lihat
Ulangan pasal 28 di sana mengatakan janji Allah. Kalau mereka setia, ini janji-janjinya. Ini berkat-berkatnya. Tapi kalau mereka tidak setia, ini kutukan bagi mereka. Kalau kita lihat dalam pasal yang ke-39 dari Yehezkel ini satu peperangan. Saya pun heran kenapa kamu ambil bahagian ini. Ini satu peperangan di akhir zaman nanti. Ada orang mengatakan ini adalah pandangan yang lain dari segi Armageddon. Kalau kita lihat sekarang ini banyak orang petik bahagian 28, 29 ini berkaitan dengan peperangan yang ada di sekarang di Israel melawan Rusia, melawan ini, melawan itu. Tapi saya tidak membawakan kita kepada itu. Apa yang kita lihat di sini, kita akan melihat siapa Allah yang telah berjanji kepada kita yang mengadakan peperangan yang ada dalam pasal 38 dan pasal 39. Karena kita tahu dia Allah yang luar biasa. Kalau kita lihat nyanyian yang telah dibawa oleh orang dari kerajaan, saya tidak kasih tahu apa tema kita. Saya tidak suruh mereka cari nyanyian yang saya mau. Tapi semua nyanyian yang mereka buat itu adalah nyanyiannya berkaitan dengan tema, berkaitan dengan bahagian yang kita buat. Itu tandanya Allah kita yang berkuasa, yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada yang terlintas daripada kuasa Allah. Dia menyiapkan mereka untuk membawa kita menyembah Allah kita yang berkuasa, yang merubahkan segala keadaan. Ini yang kita lihat. Kalau kita lihat dari cerita Yehezkel pasal 39, ini adalah satu peperangan. Di sini kita melihat peperangan ini dilakukan oleh Allah. Sesudah Israel melalui peperangan ini, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan mereka bersekutu dengan Tuhan dan mereka hidup selamanya dengan Tuhan. Ini cerita pasal 39. Lupa saya. Next slide please. Terus. Oke. Kalau kita lihat pasal 39. Karena tema telah mengatakan bergerak dalam janjinya Allah. Pasal 39 ini boleh memberi kita siapa Allah kita yang telah membuat janjinya kepada kita, khususnya pada hari ini. Kalau kita lihat tema kita, khususnya pupuk kita lun bawang, dan tidak terkecuali semua kita yang hadir di sini, suku apapun kita, inilah Allah yang telah membuat janjinya kepada kita. Kalau kita lihat ayat yang pertama, di sana dia mengatakan Allah akan melawan Raja Gog. Allah itu sendiri yang membuat janji kepada orang Israel itu dan juga kepada kita. Dia katakan, bernubuatlah kepada Raja Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Kalau kita lihat dalam ayat yang kedua, dia katakan, aku akan menarik dan menuntun engkau. Israel di selatan. Allah berbicara kepada Raja Gog dan dia katakan di sini, Allah akan menarik tangannya dan menuntun dia dan mendatangkan dia dari utara dan membawa dia ke gunung Israel. Artinya, oleh karena Israel tidak setia kepada Tuhan, Allah sendiri merencanakan untuk membawa orang di utara itu, Raja Gog itu, turun untuk menghukum Israel. Tapi bukan memunah, mengajar Israel supaya dia kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan itu berjanji kepadanya. Dan kalau kita lihat dalam ayat yang
yang keempat, yang ketiga, aku akan memukul tangan kirimu sehingga busurmu jatuh dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kirimu. Kalau kita lihat ini taktik serangan masa dulu. Tapi dalam bahagian ini satu bahagian yang belum terpenuhi. Besar kemungkinan, kita tidak tahu bila ini akan terjadi. Tapi apa yang kita lihat di sini ya, Allah yang membawa orang dari utara, membawa mereka ke selatan kepada Israel dan untuk menghukum Israel. Selain daripada itu dia katakan Allah itu sendiri yang menghancurkan busur mereka. Kamu tahu busur kah? Arrow itu kan ada dia punya macam lastik gitu. Dia pegang di sini. Arrow dia adalah anak panah itu dia pegang sebagai kayu seperti ini. Dia membawa itu menyerang Israel. Tapi Allah yang membawa dia kepada Israel itu sendiri menghancurkan busurnya dan juga menghancurkan panahnya. Ini Allah kita. Dia berkuasa di atas segala sesuatu. Kalau kita lihat dalam ayat yang keempat, di atas gunung-gunung Israel engkau akan rebah berserta seluruh bala tentera yang berserta engkau. Allah yang membawa, Allah yang menghancur mereka di Israel, di negara Israel. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-6, dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas, makanan kepada burung-burung buas dan binatang buas menjadi makanan mereka. Dan seterusnya kita lihat apa yang Allah akan lakukan kepada musuh Israel. Israel menyimpang daripada Tuhan. Dia membawa satu negara dari utara untuk menyerang dia. Tapi waktu dia menyerang dia, Allah sendiri menghancurkan musuh Israel. Dan kita lihat apa akibatnya nanti. Di sini kita melihat kedaulatan Allah kita. Dia adalah Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu, di atas segala kerajaan, di atas segala kuasa. Dialah yang paling atas. Kalau kita lihat seterusnya, apakah kita melihat kedaulatan Allah di atas sejarah suku kita Lembawang? Kalau kita lihat dalam bengkel kita tadi, saya katakan bahwa Allah membenarkan suku Lembawang melalui penyakit yang membawa mereka hampir punah. Daripada jumlah kira-kira 25.000 suku Lembawang pada masa itu, kebanyakan mereka mati. Hanya tinggal kira-kira 3.000 orang. Kalau kita lihat, Allah membenarkan kita melalui itu. Allah membenarkan Israel melalui itu karena kehidupan mereka yang menentang Allah. Oleh karena itu kalau kita lihat cerita saya tengah pagi tadi. Oleh karena itu Raja Charles Vanderbroek membuat keputusan. Biarlah suku Lembawang pupus. Biarlah mereka mati, mereka itu sama seperti kasut yang lama. Yang tidak ada guna lagi, buang saja kasut yang lama. Biarlah mereka mati. Dengan harapan supaya dia mengambil orang dari luar sana, di sebelah utara, di sebelah tengah ataupun selatan, dan pindahkan mereka tinggal di dalam kawasan kita. Itu rencana manusia. Tetapi kalau kita lihat, Allah tidak membuat itu terlaksana. Dia yang berkuasa. Daripada 25.000 kita meninggal. Datuk-datuk nenek kita meninggal. Dan tinggal saja 3.000. Itu sebab saya katakan tadi, di Putih saya bilang kemarin tadi, rumah panjang hanya 2 orang saja tinggal. Daripada satu rumah panjang 2 orang saja tinggal. Bayangkanlah semua kita di seluruh Lembawang ini. Semua yang lain mati. Hanya tinggal saja orang yang tinggal di satu kampung di Terusan ini. Ataupun satu daerah di Terusan ini. Semua kita meninggal. Itu yang dialami. Allah membenarkan itu terjadi kepada orang Israel oleh karena kebodohan mereka. Menolak Allah. Allah juga memberikan itu dalam sejarah kita Lembawang.
Tapi kalau kita lihat di sini, rencana raja, rencana orang yang berkuasa di dalam dunia tidak dapat melawan rencana Allah. Rencana Allah berbeza. Dan kalau kita lihat, dia telah mempertahankan segelintir suku kita yang 3.000 ini. Daripada yang 3.000 ini, kita sekarang berapa jumlah kita suku Lumbawang? Berapa? Oi, banyak itu. Kalau cambung, kalau di Brunei, di Sabah, di sana ada 50 lebih. Tapi kita punya memang sedikit-sedikit lah. Dan kalau kita lihat di sini, hanya segelintir Lun Bawang. Karena dia mempunyai janji, dia mempunyai rencana, dia tidak mau memupuskan orang Lun Bawang karena dia mempunyai janjinya untuk Lun Bawang, untuk menunaikan janji Allah untuk dunia ini. Dan kalau kita lihat, walaupun kita suku Lun Bawang, sedikit sahaja Allah menggunakan kita sebagai alatnya. Di dalam kerajaan contoh dia, kita populasi kita hanya sedikit. Suku Lun Bawang pernah menjadi nomor 3 tertinggi di Malaysia. Siapa itu? Siapa? Yang di Pertuan Agong di atas, sesudah yang di Pertuan Agong baru PMX. Datuk Seneta Mendiang Mutang Tagal. Ini Lun Bawang, nomor 3 yang terbesar di dunia. Di dunia bukan. Di Malaysia. Kita kecil, tapi bagaimana kita dapat pergi ke atas sana? Berapa orang kita yang menjadi menteri penuh di kerajaan pusat kita? Lun Bawang. Berapa? Kurangnya 2 kan? YB baru dia JKR. YB dulu adalah menteri JKR penuh. Sekarang juga Datuk Henry Sum pun sama. Apa itu PADNKK, apa nama dia punya itu? Kalau kita lihat di sini, suku kita kecil, tapi mempunyai rencana yang besar. Di antara pekerja penuh masa di dalam Sarawak ini, jumlah kami adalah 500 lebih. Lun Bawang suku kita 100 lebih. Kita yang terbanyak, tapi mulai menurun. Saya harap mudah-mudi akan lihat perkara ini supaya mempertahankan rencana Tuhan yang indah itu terlaksana melalui kita. Kita adalah orang yang sedikit di Malaysia. Tapi kalau kita lihat, Allah menggunakan kita. Dia tidak menggunakan kita. Dia tidak menggunakan, memupuskan orang Israel sepenuhnya. Tapi dari segelintir yang tinggal, dia menggunakan mereka sebagai Allah Tuhan. Karena itu adalah janji Allah kepada kita. Next slide please. Kita pergi ke bahagian yang kedua. Terus. Yang kedua, kita akan melihat Allah ditinggikan atas semua bangsa. Kalau kita lihat ayat 21 sampai ayat ke-24 ini, oleh karena kemenangan Allah yang telah melawan dan mengalahkan musuh Israel, Allah ditinggikan. Ini Allah yang membuat janji kepada kita. Dia harus dimuliakan. Dia harus ditinggikan. Kalau kita lihat, next slide. Yang pertama, Allah dibenarkan di antara semua bangsa. Ini bukan orang Yahudi. Waktu mereka melihat bahwa Allah sendiri yang membawa musuh datang ke Israel, dan Israel itu adalah negara yang kecil tapi dikalahkan oleh Allah melalui Israel, orang luar pun tahu, oh tengok tangan Allah mereka. Allah telah melakukan perkara yang besar, yang indah kepada orang Israel dengan memberikan mereka kemenangan di atas raja yang berkuasa dan raja yang besar. Dan kalau kita lihat, ia telah melakukan itu, kalau kita lihat dalam ayat sana, dengan tangan Allah, bukan dengan tangan orang Israel.
Tapi dengan tangan Allah dia mengalahkan musuh yang dia bawa dari utara. Dan dia mengalahkan mereka di Israel, khususnya di Yerusalem. Dan di sanalah mereka dipunah. Dan selain daripada itu, bukan hanya suku-suku yang lain saja yang mengetahui bahwa Allah itu harus diberi pujian. Umat Israel sendiri, yang umat pilihan Allah, memuji Tuhan. Mereka mengatakan mereka walaupun mereka sedikit, tapi oleh karena Tuhan mengasihi mereka, mereka dipulihkan. Sebenarnya Allah membawa mereka untuk mengajar mereka, untuk menghukum mereka karena mereka kurang setia kepada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat, Allah memihak kepada mereka dengan memberikan mereka kemenangan. Akhirnya nama Tuhan Allah dimuliakan dari suku yang bukan orang Yahudi. Dari antara orang Yahudi melihat juga bahwa Allah itu benar mengasihi mereka. Dan mereka diberi pemulihan. Kalau kita lihat, pemulihan ini akan membawa Israel kepada persekutuan yang baru, yang kekal dengan Allah. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-11. Roma pasal 11 ayat 25, saya baca ayat 25, khususnya ayat 25 saja. Ini janji Allah. Ini rencana Allah. Roma pasal 11 ayat 25, saya baca dia. Di sana dikatakan penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebahagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Maksudnya di sini, orang Israel sampai sekarang ini banyak yang belum percaya kepada Mesias. Mereka masih menantikan Mesias. Yesus sudah datang sesuai dengan janji Allah kepada mereka, tapi mereka menolak Yesus. Dan kalau kita lihat dalam bahagian Roma pasal 11 ayat 25 ini, dia katakan begini, Tuhan sendirilah yang mengeraskan hati orang Israel. Oleh karena kekerasan hati orang Israel, membuka ruang supaya suku yang lain, bangsa yang lain akan masuk kepada kerajaan Allah. Akan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Dan dia katakan, karena kamu telah masuk, suku-suku yang lain sudah masuk, jangan kamu tinggi hati. Ini masanya masa anugerah. Sesudah ini nanti masa anugerah itu akan tutup dan Tuhan akan memulihkan keadaan orang Israel dan semua mereka akan diselamatkan. Sama seperti kita yang diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan. Sekarang dikatakan di sini, ini masa anugerah. Membuka ruang untuk kita yang bukan orang Yahudi untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak menggunakan masa ini, janji Allah itu akan tertutup dan kita tidak ada keselamatan lagi. Dan kalau kita lihat di sini, dia katakan dalam ayat 25, sebahagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Kita tidak tahu berapa jumlah orang lain masuk ini. Baru Allah tutup masa itu, anugerah itu, dan dia berurusan dengan orang Yahudi supaya mereka balik kepada Tuhan. Di sini kita lihat kaum Israel akan mengetahui bahwa Allah mereka itu adalah Allah mereka. Dan mulai pada hari itu mereka akan setia kepada Tuhan. Next slide. Yang ketiga. Kalau kita lihat yang ketiga, bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahan kaum Israel harus pergi ke pembuangan sebab mereka berubah setia kepada Allah. Bukan saja orang tahu Allah mereka berkuasa, tapi mereka tahu bahwa
Mereka mengalami masalah. Israel mengalami masalah. Seolah-olahnya tidak mendengar doa mereka, tidak menjawab mereka. Orang bangsa-bangsa lain pun tahu itu. Karena Tuhan mengajar mereka, karena mereka menolak Tuhan. Sehingga Allah membenarkan tragedi terjadi di dalam kehidupan mereka untuk mengajar mereka kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Adakah kita melihat itu terjadi di dalam suku kita Lembawang? Next slide. Allah ditinggikan di atas apa yang berlaku pada suku Lembawang selepas menerima Tuhan. Tidak apa, walaupun panas tidak apa. Kalau kita lihat di sini, tadi pagi kita menerangkan bagaimana orang Lembawang telah bertobat secara massal yang tidak pernah dilihat di suku-suku yang lain di Sarawak, mungkin di seluruh dunia kita tidak tahu. Kita Lembawang kalau dia diinjili, kalau kita lihat semua rumah panjang menjadi percaya. Sehingga akhirnya kita semua menjadi orang Kristen dengan sepenuhnya. Orang lain heran, bagaimana kamu dapat memenangkan jiwa orang ini? Serumah panjang sekali percaya. Berapa kali kami pergi menginjil di luar sana, belum pernah ada yang serumah panjang semuanya percaya sekaligus. Tapi Tuhan telah lakukan itu di dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat tadi, pertobatan secara massal. Saya bilang tadi pagi kita banyak pantang larang. Satu daripada cerita saya tadi pagi, kalau itu bunyi telau itu sementara mereka ketam padi, mereka akan tinggalkan padi itu biar padi itu reput. Karena apa? Kalau mereka melawan dan terus mengetam padi itu, mereka kena bian ataupun mereka akan mengalami musibah. Banyak cerita yang kita dengar. Selain pada itu tadi kita lihat mereka itu orang pemabuk. Daripada 350 hari di dalam 1 tahun, 100 mereka berbaring di tanah karena mabuk. Dikatakan oleh Syaril Lili, kata dia, datuk nenek mereka peng di sana, bapak mama peng di sana, anak-anak peng, cucu cicit semua peng. Yang hidup, yang sehat adalah anjing-anjing saja berjalan di tengah-tengah mereka. Only the dog was sober. Kalau mereka makan makanan daging khususnya, kata dia, semua bahagian dimakan, termasuk binutinya lah, tai-tainya. Hanya yang tidak dimakan adalah tulang dengan kuku dia. Semua dimakan oleh Lembawang. Terlalu kotor. Kalau rumah mereka saya bilang tadi pagi, terlalu kotor. Kalau kamu berjalan di tengah-tengah ruai mereka, ruai bahasa Iban ini, sikang kita tahu deh. Ada lubangnya kecil di sana. Kau lihat di siring-siring lubangnya kecil seperti yang ini. Kalau papan di sana bergabung di sini, kasih lubang di sini, kasih lubang di sini. Untuk apa itu? Buang air kecil. Ada juga buang air besar. Kalau di jamban kita besar-besar lubang itu pun ada yang tercicir kan. Di sana banyak yang tercicir, sehingga orang putih katakan, kalau kamu pergi ke rumah Lembawang, kamu harus makan aspirin dulu. Itu supaya jangan kamu sakit kepala kena bau. Kalau dibuang dari atas, semua ayam, semua babi bergerak. Keroyok. Apa nama itu? Begadulah di bawah sana, kena berebut dengan yang di atas. Satu yang saya lupa tadi pagi. Kata si James Deegan. Trok Lembawang ini, dia katakan, kalau Lembawang dulu, kalau ada orang mati, semua suku yang lain buat itu. Mereka simpan dalam tajau, tapi suku yang lain simpan mereka punya mayat itu di dalam tajau, dan mereka bina satu pol kayu besar dan simpan di atas sana, ataupun mereka buat satu lepo. Apa lepo itu? Hat. Dan simpan mayat itu di dalam tajau sana.
Tapi Lumbawang kata dia, tidak disimpan di sana, di luar. Dia simpan dalam satu bilik di dalam rumah. Belah itu tak jauh, simpan orang itu duduk seperti ini, ikat dia, buat maniknya di sana, biar dia buruk di dalam rumah. Di bawah tak jauh itu mereka bor satu lubang, buat satu bambu di sana supaya air yang hijau itu akan menurun ke bawah. Sepanjang orang mati dan reput itu, kita akan cium senamu di rumah. Itu Lumbawang, kotor, megeni. Waktu mereka pergi di ulu terusan, ada seorang yang menulis tentang mereka ini terlalu kuat minum. Dia bilang begini, tidak ada civilization, temadun dia. Tidak ada temadun yang boleh mengubahkan Lumbawang ini. Oleh karena kejahatan mereka, oleh karena kemabukan mereka. Tidak ada temadun yang boleh mengubahkan. Baliklah mereka ini. Waktu mereka mendengar Injil, mereka berubah. Waktu mereka pergi di sana, mendengar mereka lagi. Mereka heran. Karena mereka sudah berubah. Lalu dia mau coba mereka. Bolehkah kamu beri sedikit arak kamu itu, tuak kamu itu, bukan tuak lah, burak. Oh guru, itu kami telah buang dari dulu, itu sudah kami percaya pada Tuhan. Lalu dia coba lagi. Bolehkah kamu pergi bagi saya itu buah pinang kamu tuh, sireh kamu itu. Oh itu pun kami sudah buang dulu waktu kami percaya pada Tuhan. Sesudah itu awal bangun pagi pukul 5 ada orang menyanyi dulu. Menyanyi di gereja. Nyanyi apa itu kemenangan iman kah? Nyanyi orang berkebaktian pada malam. Waktu dia lihat itu dia heran. Lalu dia katakan begini, ini Stanford Young. Perubahan yang susah dipercayai. Yang bersama mereka dalam mengubah mereka adalah Tuhan. Dia katakan mula tidak ada temadun yang boleh mengubahkan Lumbawang. Tetapi kalau kita lihat di sini dia istiharkan yang mengubahkan mereka melalui missionary kita adalah Allah. Bukan missionary itu yang dipuji. Dia katakan Allah yang mengubah kehidupan kita Lumbawang. Yang kedua, Keritoli ini. Satu kali Keritoli karena ada kaitan kita dengan baju itu, Wilfinger. Satu kali dia naik pergi ke Baklalan. Waktu tinggal di Baklalan karena dia mau berjumpa dengan Wilfinger ini. Wilfinger ini adalah utusan daripada CMA. Satu badan misi. Dia di sebelah sana. Kami Lumbawang di sebelah sana, khususnya kami Baklalan. Tidak ada pendeta dari sini pergi memberitakan Injil kepada kami. Kami pergi ke sebelah Kerayan. Awal pagi kami pergi, bukan kami lah, datuk kami lah. Mama kami, semua mereka itu mungkin sudah kebanyakan meninggal. Mereka buat kami main bol dulu lawan mereka itu. Main bol dulu, sudah main bol nanti baru kebaktian. Sudah makan tengah hari ataupun makan sesudah kebaktian itu baru kami balik pergi ke Baklalan lagi. Bukan pakai kereta yang seperti sekarang ini. Jalan kaki setengah hari itu, berjam-jam itu. Keritoli mengatakan begini, kami hanya scaffolding. Kamu tahu scaffolding, besi-besi yang dipakai oleh orang untuk membina rumah itu, panjat-panjat itu, tempat mereka panjat. Kami hanya seperti itu sahaja. Yang melakukan pekerjaan itu adalah Tuhan. Tuhan yang mengubah kita. Tuhan yang mengubah datuk kita, bukan pendeta. Waktu kita mendengar Injil daripada Kerayan oleh karena mereka ini. Suku Lumbawang dari sini pergi jalan kaki, pergi ke ilir sedikit di Long Semadu. Kena cari pupunya di sana, beritakan Injil pada mereka. Dari sana orang Long Semadu pergi ke Long Pasya, beritakan Injil kepada pupunya di sana. Semuanya jalan seperti itu. Tidak perlu penginjil dari luar. Kita sendiri Lumbawang yang pergi memberitakan Injil kepada saudara pupu-pupu tahu. Waktu mereka mengadakan kebaktian waktu Keritoli di Baklalan.
Saya ceritakan ini kepada anak-anak tadi. Waktu Karitoli memberitakan firman Tuhan, terlalu sunyi, karena mereka memusatkan pikiran hati mereka kepada firman Tuhan itu. Sehingga Karitoli mengatakan begini, kalau ada jarum yang jatuh ke tanah, kamu dapat dengar bunyi jarum itu. Karena semua orang yang terlalu banyak ini terlalu sunyi mendengar firman Tuhan. Itu kami sebelah Baklalan. Kamu terusan pia, waktu mereka mendengar ada orang putih di Sepangah. Kamu tahu 3 orang. Nama mereka ini si Raut, satu Raut, apa nama dia tuh? Satu adalah Kading Palung Apad. Satu Palung Apad. Satu yang saya lupa nama dia. Kamu tahukah? Mereka beribue ratung ini temurun pak terusannya, bukan pakai rakit seperti yang dibuat oleh hampir begitulah. Mereka sengayo dari sini sampai turun ke Kuala terusan masuk ke dalam laut dan naik lagi sungai Limbang sampai di Sepangah dan jumpa ada orang putih sana. Bolehkah kamu datang ke terusan untuk memberitakan Injil kepada kami? Kalau kita lihat kehausan kita. Lalu kalau kita lihat di sini dia katakan, kata Vanabroek kepada Tuan Sapu, dia katakan begini, kamu telah melakukan banyak perubahan daripada kerajaan dalam 40 hari. 40 hari, bukan 40 hari, 40 tahun. Waktu mereka mendengar Injil, mereka berubah dengan sekelip mata secara spontan. Mereka percaya, mereka tinggalkan perkara yang telah membelenggu mereka bertahun-tahun. Itu sebab saya katakan tadi, tidak ada masalah yang besar yang tidak dapat diatasi oleh Allah kita. Dia mengubah datuk kita, nenek kita dulu, dan mereka instantly tinggal semua yang telah mengikatkan mereka. Hari ini saya katakan tadi, tidak ada masalah yang tidak dapat Tuhan selesai antara kita. Apapun masalah kita, datanglah kepada Tuhan. Janji Tuhan, dia pasti memberikan pelepasan. Dan seterusnya kalau kita lihat kata penasihat undang-undang kita, waktu kita mengadakan satu mengadakan persidangan agung, dia katakan begini, BM adalah cerita Tuhan. BM adalah cerita Tuhan. Maksudnya bahwa dari mula BM ditubuhkan sampai kepada hari ini, kita nampak Tuhan yang bekerja. Nampak Tuhan yang melakukan pekerjaan mengubahkan manusia. Ini yang kita lihat. Datuk Ramsi pernah mengatakan begini, kenapa mereka dalam meeting, kenapa Lombawang populasi mereka sedikit, tetapi mereka ini ngejawat-jawatan yang tinggi-tinggi dalam kerajaan, kenapa? Semua mereka tidak tahu. Tapi Datuk Ramsi mengatakan, satu, karena Tuhan yang mengubahkan mereka. Kalau kita lihat di sini, segalanya kemuliaan itu balik kepada Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan mengatakan itu perkara yang mustahil. Tapi oleh karena Tuhan itu terlaksana. Biarlah kemuliaan kita naikkan kepada Tuhan. Beri tepukan tangan untuk Tuhan. Bahagian yang ketiga, next slide please. Allah bersekutu dengan umatnya yang dipulihkan. Di sini kita lihat sesudah Allah membawa orang menyerang Israel, Allah sendiri yang mengalahkan Israel. Sebenarnya itu mengajar orang Israel supaya mereka berharap kepada Tuhan. Dan kita lihat tadi bagaimana Allah yang berkuasa mengalahkan musuh dia, dan semua orang mengaku bahwa Allah kita lah yang menang. Dan yang ketiga ini kalau kita lihat,
Allah mulai bersekutu dengan umatnya sekali lagi. Allah tidak pernah meninggalkan orang Yahudi. Walaupun mereka mengalami ataupun walaupun mereka melawan Allah, Allah tetap mengasihi mereka. Mereka dibiarkan Allah untuk melalui cabaran hidup supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya mereka dipulihkan. Kalau kita lihat dalam bahagian 25 sampai ayat yang ke-29. Yang pertama, next slide. Di sini kita lihat bahwa Israel dipulihkan. Bukan saja orang tinggal di Yehuda, tapi semua Israel yang telah dibuang ke dalam pembuangan di Assyria, 10 suku dibuang ke Assyria, mereka ini dibuang ke Babel, mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Mereka akan balik kepada Israel lagi. Dan kalau kita lihat mereka akan dipulihkan. Kalau kita lihat dalam ayat 25. Sekarang aku memulihkan keadaan Yakub dan aku menyayangi seluruh Israel dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Allah telah melakukan semuanya bagi Israel. Walaupun mereka telah meninggalkan Allah. Walaupun mereka tidak mengasihi Allah. Tapi Allah tetap mengasihi mereka. Dia membiarkan mereka berjalan dalam cabaran hidup. Dan di sini dikatakan, oleh karena janji dia kepada Israel, karena dia umatnya, dia tetap mengasihi mereka dan dia akan memulihkan mereka. Itu yang Tuhan lakukan untuk kita. Allah berjanji untuk memulihkan kita. Bukan hanya orang Israel, tapi semua yang percaya kepadanya. Dalam ayat yang ke-26 sampai ayat ke-28, ada pertobatan. Bukan hanya mereka dipulihkan, tapi dalam ayat ini mereka bertobat. Karena mereka sadar sudah, oh kami telah berdosa. Apa yang kami alami semuanya oleh karena akibat dosa kami. Dan kami bertobat kepadamu ya Allah. Dan kalau kita lihat di sini, ayat 26 ini, mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka. Dan dilakukannya terhadap aku. Waktu mereka memulihkan keadaan mereka, waktu mereka bertobat, mereka tidak ingat dosa mereka lagi. Karena terlalu seronok tinggal bersama Tuhan yang telah berjanji, yang telah memulih mereka. Next slide. Dan ayat 26 sampai ayat ke-28 dikatakan, mereka akan kekal bersama Tuhan. Sesudah mereka dipulihkan, mereka bertobat dan mereka senang hati tinggal bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat ayat 29, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia tidak menyembunyikan dirinya daripada kita lagi. Kita tetap tinggal bersama dengan Dia. Karena Dia mencurahkan rohnya di dalam hidup kita. Dan kita balik kepada lihat sejarah kita sebagai orang yang percaya, khususnya suku Lembawang. Saya katakan tadi, waktu kita berubah mengenal Tuhan, oh begitu indahnya. Tapi dalam hidup kita, pernah kita suku Lembawang juga murtad daripada Tuhan. Kamu tahu murtad gak? Meninggalkan Tuhan lagi. Kalau kita lihat, saya ambil berapa cerita tadi kan. Oleh karena sakit penyakit, Butuy yang telah membunuh daripada 25.000 kita dan tinggal hanya 3.000. Waktu mereka minta Tuhan, mungkin berdoa, minta Tuhan, tidak ada kesembuhan. Besar kemungkinan dikatakan oleh satu orang yang bernama Tan Jin Huat dalam bukunya berkaitan dengan BM. Pada muka surat 216 dia mengatakan, mereka berkompromi dengan iman mereka. Mereka tidak bersandar kepada Tuhan, mereka mencari alternatif untuk perubatan tradisional kita. Yang tidak percaya kepada Tuhan lagi.
Haleluya. Mereka tidak percaya pada Tuhan lagi, kembali kepada cara penyembuhan secara adat kita yang dulu sebelum kita percaya pada Tuhan. Selain pada itu, kalau kita lihat tadi saya katakan juga satu cerita yang terjadi di Long Luping. Waktu orang melawat dari Bario pergi ke sana, mereka dilayan dengan baik, diberi makan, diberi minum, diberi tempat tinggal, tidur di sana. Keesokan harinya, waktu mereka dalam perjalanan balik, mereka membunuh satu orang Lumbawang. Membuat Lumbawang luka hati, dia katakan darah ganti darah. Sehingga katakan mereka, kita harus membalas dendam. Oh, jangan ikut Tuhan lagi. Kita pergi menyerang orang Kelabit. Orang Kelabit kata dia. Ada orang Kelabit sini kah? Mana tuh bapak si DJ itu? Jangan takut. Jangan takut. Kamu sudah jadi Lumbawang. Mereka tidak mau percaya lagi. Kata pendeta, sinaran kerja perubahan mereka menjadi orang Kristen itu hilang. Nah, ya mesti lupa. Karena mereka meninggalkan Tuhan, karena mau membalas dendam. Oleh karena peperangan Korea, harga getah naik. Ini bukan dia orang di Baklalan, bukan orang Long Semado. Pasti ini orang Lawas ataupun orang Turusan. Dia kata begini, oh anak-anak jangan pergi sekolah. Oh taik klasik kata dia, jangan kau pergi sekolah Injil di bukan Badok Aro. Di Misin. Kamu berhenti, kita pergi tore getah, tak parak tahu. Nggak cukup dita raga parak nih gini. Ini long tungwa dengan ada long tang lapadan penapa beri dah. Oh menentang kerajaan pemimpin sidang. Banyak cerita yang kami buat tadi. Apa maksudnya itu? Tuhan telah mengubahkan kita sebagai Lumbawang. Oh, kita lihat Tuhan itu betul baik untuk suku kita. Daripada 25.000 mati tinggal 3.000, tapi masih ada yang tinggal. Tapi kalau kita lihat di sini, waktu mereka mulai membiak banyak orang, mereka tinggalkan Tuhan lagi. Mudah-mudi apakah kita mengalami itu dalam hidup kita? Datuk kita, bapak kita kuat dalam Tuhan, mungkin kita sebagai muda-mudi tidak kuat. Kita katakan kita sebagai orang Kristen, tapi luar daripada kegiatan gereja, kita bukan seperti orang Kristen lagi. Kita murtad. Tapi waktu kelik mo anon pun cerita ini kelik kai. Ini berita sidang datong kena yud maon ni. Berita sidang dia kayak nuluk mangun tungai kayak didengirim na meday pusat daday Australia. Ngadan-ngadan lemululuk dahat ni pokoknya dito ngadan na wala ngayud na day kayak didengirim de meday. Jadi may pelun may ngayud surat na kini kayak bukurat na Lumbawang wala maca na kli de luk dahat maon de. Contoh lah ha. Nah ini cerita inau ko. Ini binaca rat bang buku-buku ngaco kunawi di kerab diman. Ngomong ni rat dan bang buku. Kerap Lumbawang mulai temurun pakai ke balai pendeta sapu ya. Ia ticuk perintah ngurus hal luk dai Long Luping deh. Beri na kayak nah makurus ko ya. Berusaha yang ngurus dia nah yang kurus. Nah ada Lumbawang pian maredo. Ida tetap pian ngate nada kelabit deh. Beri na kayak dia ngayud sa surat. Medai mada among pendoa dah mada oh ini mangun nakini Lumbawang mulai mador nan Tuhan ngaceku jah 2 3 4 5 6 akibatnya dan sepengan apa kayak kirim ke nameday anun lo kinaw pendeta tahu na ada na ilay na ada nawar pulis na ada ngawar na nun sebulang lo Rwanda muto pelainan kebangunan rohani terjadi erang tau Lumbawang. Ina mo ida merapat luk miyak gisu na tau Lumbawang baru muli ame matun Tuhan.
Ida sembayang kira-kira 20 lak, baru temulai inan kebangunan rohani. Tahu kali kerebinan kebangunan rohani ke, oh relax dewa ketua kampung nih, kunda. Cukup pedo sendiri dia lok mengalami perubahan deh. Oh metodo cukup win ngalap lal kau disnulad. Sendiri otomatik nah itu kampung mengurus dia menolak lian ane. Nah sendiri dah meluah, sendiri dah meredo seburur dengan lo bekan. Ini lo mangun dari padang na kini. Suku lok ke dalu maun ke Tuhan mada kuan anak dalok suot deh. Tuhan mada nene padat mo yo pakadalo mo yo dengan ini meredo kuan dah. Oh ini urap yan na maun di yalong tao deh ke. Yalong na. Ni urap deh ba bisa na. Mikat wang ate wang usab. Tuhan mada na ko buri anak suot deh. Na perlu na la iguro Dr. Henry nenisab deh. Nenela deh. Kaso ko nun, kebangunan rohani. Ini puto ko na tao. Kebangunan rohani, lo panganang isu, suku tao. Do da pun, napadala mubad mem atun sala, kebangunan rohani, lok nanui kada. Kuan tao pupo na kini, inan janji Tuhan lok mula. Tapi di konyer na kini ke, generasi 4 dan 5 tahun. Mulai menjunam imanda. Matuda mada, wilon Kristen. Iya giat bang activity. Kalau kamu tuntutu ke, asal kau mati ni kini ke, may apa kau? May kau bang surga ka. Pasti kau may bang surga ka kalau kau mati ni kini. Nakakali dah. Nah ada mangku at ko da iman tutubang Tuhan. Ini lukuan tahun niar. Satu putuko na tao. Sembayang tao kuan pupu tao. Hanya kebangunan rohani luk miyak mengubah pupu tao. Ngacaku ina janji Tuhan. Dia membiarkan kita melalui cabaran hidup. Sampai kita sesat pun ada. Tapi dia tidak meninggal. Kalau kita kembali kepada dia, mengaku dosa kita, maka dia adalah Allah yang setia dan adil, mengampuni kita daripada dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, dan kita akan bersekutu lagi. Ini pengharapan yang terakhir untuk kita suku Lembawang. Saya katakan tadi, setan selalu katakan waktu kita melakukan perkara yang tidak baik di hadapan Tuhan, setan selalu menuduh kita, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lagi untuk kau kembali kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, kalau Tuhan melakukan perkaranya, dia akan mengubahkan kita menjadi orang yang mengenal dia. Saya percaya Tuhan akan bekerja melalui kebangunan rohani yang akan mengubahkan suku kita Lembawang. Karena itu adalah janjinya. Oleh karena itu, marilah kita bergerak di dalam janjinya Allah. Allah telah melakukan itu kepada suku pertama kita yang percaya. Dan kita jatuh dan kita bangkit. Allah juga boleh melakukan itu, memulihkan keadaan kita yang sekarang ini, sama seperti dia memulihkan keadaan datuk nenek kita yang dulu. Next slide. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Nawe naruh-naruh tantangan boyo pebala bang nyat mula ha. Tuhan wipian inan kebangunan rohani. Kali mi kini kebangunan rohani dari Longkevuk. Longkevuk ke inan kebangunan rohani dari. Dan dat Longkevuk memperluit ya tempat-tempat yang lain, termasuk Longadang ini. Longadang inan kerja Tuhan dari sembahyang kuan adalah Tuhan makai anak-anak kusut nih mangun kuperuan kuan da Longadang. Ini luk mangun ni kini. Tiap-tiap tubuh pun luk ruan kaya dari pusat ke apa tu pia dikai dengar ceritanya ke tubuh pun sembahyang pun ke nah ya kudang mau dia sedikit saja orang datang penuh sidang
Guru Henry ini. Sudah dua tempat. Saya pergi meeting dengan mereka. Bukan lagi pergi meeting. Semua orang datang pergi. Oh kalau begitu semayang dulu lah. Semayang dulu. Sudah semayang baru kita meeting. Ada kebangunan rohani yang mulai. Dan saya percaya itu satu kebangunan rohani yang akan perlahan-lahan akan merebak di seluruh Sarawak. Dia mulai dengan orang yang rendah hati, yang menyerahkan hidupnya sepenuh pada Tuhan, dan Tuhan akan membawa itu kepada Pen Bonjo. Bukan saja di antara mereka, tapi seluruh kita, termasuk kaum Lun Bawang. Tadi pagi saya katakan, semua kebangunan rohani itu bukan hanya dialami oleh orang-orang dewasa, tapi anak-anak kecil Tuhan juga melakukan kebangunan rohani. Waktu beri Melayu pakai ya, apa? Waktu saya tahun 1. Waktu kami pergi ambil kayu api 73. Saya tidak tahu lah kenapa kami berdoa itu. Waktu anak kecil itu 7 tahun, primary 1. Waktu kami berdoa, itu perempuan-perempuan jatuh di tanah apa? Ujung-ujung kami tarik mereka, bangunkan mereka. Mereka tidak dapat lemah. Kami angkat mereka balik, simpan di dalam rumah guru Kading Palung. Dia guru kami sadar dulu. Mulai ada merebaklah pekerjaan Tuhan di antara anak-anak. Waktu kami cerita begitu juga di Long Leleng. Long Leleng mereka pergi main di satu batu yang besar. Main-main mereka sadar, baru mereka katakan, mari kita berdoa. Waktu mereka berdoa, mulai pekerjaan Tuhan di antara anak-anak di sana. Lalu Tuhan kata kepada mereka, baliklah kamu, pukul gong supaya orang balik untuk pergi sembahyang. Mereka pergi ke satu gereja, dia pukul gong, mari kita pergi bersembahyang. Terjadilah kebangunan rohani. Anak-anak, lihat Tuhan, janji Tuhan kepada kita. Dia telah melakukan itu kepada anak-anak kita dulu. Dia juga akan melakukan perkara yang besar itu dari anak-anak kita. Kalau kita sedia merendahkan diri, dipakai oleh Tuhan, Dia dapat melakukan itu lagi di dalam hidup kita. Amin. Saya tidak sabar lagi untuk melihat ada satu kebenaran rohani yang besar yang akan terjadi di tengah-tengah kita. Sekian.